Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah perang Uhud. Dan sekarang kita akan membahas upaya para wanita Quraisy dalam membangkitkan semangat korban pertempuran dan pertempuran Uhud di babak pertama. Para wanita Quraisy menunaikan tugas mereka dalam peperangan di bawah komando Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Mereka berkeliling di tengah-tengah barisan, memukul rebana, membakar semangat kaum pria, memotivasi mereka untuk berperang, membangkitkan dendam kesungan para pahlawan, dan menggerakkan emosi pasukan. Terkadang mereka memotivasi para pembawa panji-panji dengan berkata, "Wahai Bani Abdud Dar, wahai pelindung pasukan belakang, pukullah lawan dengan semua senjata tajam." Terkadang pula mereka membakar semangat kaumnya dengan menenangkan, "Jika kalian maju, kami akan memeluk dan kami akan bentangkan kasur. Jika kalian mundur, kami akan berpisah dengan perpisahan tanpa ada rasa cinta." Kemudian ketika kedua pasukan sudah mendekat dan kedua kelompok sudah merapat, tahapan-tahapan perang telah dimulai. Pemicu pertempuran pertama adalah pembawa panji orang-orang musyrik, Thalha bin Abu Thalha al-Abdari. Ia adalah salah seorang prajurit Quraisy yang sangat pemberani. Pasukan Islam menjulukinya mesin perang. Ia keluar dengan menunggang seekor unta. Dia pun menantang duel. Orang-orang tidak mau menghadapinya karena keberaniannya yang luar biasa. Tapi Az-Zubair bin Awam maju menghadapinya tanpa memberinya kesempatan dan langsung menikamnya bagaikan singa. Hingga ia berada di atas untanya, kemudian ia menjerembabkan unta itu ke bumi, lalu melemparkannya dari atas unta dan menyembelihnya dengan pedang. Nabi SAW melihat perkelahian yang menarik ini, maka beliau bertakbir dan diikuti oleh pasukan Islam. Lalu beliau memuji Az-Zubair dan berkata tentang kedudukannya, "Sungguhnya setiap Nabi punya hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah Az-Zubair." Setelah terbunuhnya Abu Thalha al-Abdari, akhirnya menyala api peperangan. Pertempuran antara kedua pasukan menghebat di setiap titik medan peperangan, dan kedahsyatan peperangan terkonsentrasi di sekitar panji pasukan musyrikin. Bani Abdud Dar silih berganti membawa panji itu. Setelah terbunuhnya komandan mereka, Thalha bin Abu Thalha, panji itu lalu dibawa oleh saudaranya, Abu Syaibah Utsman bin Abu Thalha, lalu maju untuk bertempur sambil berkata, "Sungguhnya atas para pembawa panji ada kewajiban untuk menjulangkan pohon atau menumbangkannya." Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menyerangnya dan menembas pundaknya dengan tebasan yang memisahkan tangan dari pundaknya, hingga tebasan itu sampai di pusarnya dan terurailah paru-parunya. Kemudian panji itu diambil alih oleh Abu Sa'id bin Abu Thalha. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya dengan anak panah hingga mengenai tenggorokannya. Maka ia menjulurkan lidahnya dan mati seketika. Ada yang mengatakan yang benar Abu Sa'ad keluar menantang duel, maka Ali bin Abi Thalib maju menantangnya. Seharusnya lanjutnya mereka berdua terlibat dalam perkelahian hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib membabatnya dan membunuhnya. Kemudian setelah terbunuhnya Abu Thalha, panji itu beralih kepada Musafi' bin Abi Thalha. Maka ia dipanah oleh Asim bin Sabi bin Abu Aqlah hingga membuatnya tewas. Setelah itu panji tersebut diambil alih oleh saudaranya lagi, Kilab bin Thalha bin Abu Thalha. Lalu ia diserang oleh Az-Zubair bin Awam, diperangi hingga akhirnya dibunuh. Lalu panji itu berpindah ke tangan saudara mereka berdua, Al-Jallas bin Thalha bin Abu Thalha. Maka ia ditikam oleh Thalha bin Ubaidillah hingga membuatnya tewas. Namun ada pula yang mengatakan bahwa dia dipanah oleh Asim bin Sabit bin Abi Aqlah hingga membuatnya tewas. Karena orang itu berasal dari satu rumah Abu Thalha, Abdullah bin Utsman bin Abdud Dar. Mereka semua terbunuh di sekitar panji kaum musyrikin. Selanjutnya panji berpindah tangan kepada Artah bin Syarahbil dari Bani Abdud Dar, hingga akhirnya ia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan ia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib.
Setelah itu Panji dibawa oleh Shuraih bin Qarid. Setelah itu Panji dibawa oleh Shuraih bin Qarid. Lalu ia juga dibunuh oleh Qasman, salah seorang munafik yang berperang bersama orang-orang Islam karena masalah kehormatan bukan karena Islam. Lalu ia dipegang oleh Abu Zaid Amr bin Abdul Manaf al-Abdari dan ia juga dibunuh oleh Qasman. Kemudian ia dibawa oleh anak Syurahbil bin Hashim al-Abdari dan ia juga dibunuh oleh Qasman. Ke-10 orang pembawa Panji yang berasal dari Bani Abdul Dar tersebut semuanya mati. Tidak tersisa seorang pun dari mereka yang membawanya. Maka budak hitam mereka yang bernama Sawab maju membawa Panji itu dengan menampakkan keberanian dan keteguhan yang lebih keberanian dan keteguhan tuannya. Maka pembawa Panji yang telah terbunuh sebelumnya, para pembawa Panji yang telah terbunuh sebelumnya. Ia berperang hingga terpotong tangannya, maka ia mengapit Panji itu dengan dada dan lehernya supaya ia tidak jatuh. Hingga akhirnya dia terbunuh. Ia berkata, Ya Allah, apakah engkau mengampuni? Setelah budak ini Sawab mati, Panji itu jatuh ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya sehingga ia tetap tergeletak. Kemudian ketika kedahsyatan perang berpusat di sekitar Panji pasukan musyrikin, saat itu pertempuran yang mengerikan pun terjadi di seluruh titik-titik peperangan. Ruh iman menyelimuti seluruh pasukan Islam. Mereka menyerbu di tengah-tengah pasukan musyrikin laksana aliran banjir bandang yang menjebol bendungan-bendungan. Laksana sambil berkata, bunuhlah. Itulah slogan mereka pada waktu perang Uhud. Abu Dujanah maju dengan pengikat kepalanya yang berwarna merah itu. Ia membawa pedang Rasulullah SAW, bertekad memenuhi haknya, lalu bertempur hingga masuk ke dalam tengah-tengah pasukan. Setiap kali ia bertemu dengan orang musyrik, pasti ia membunuhnya. Ia memporak-porandakan barisan lawan. Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, aku merasakan kekecewaan dalam diriku ketika aku meminta pedang dari Rasulullah SAW. Namun beliau tidak memberikannya kepadaku, tapi memberikannya kepada Abu Dujanah. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Safiyah bibi beliau dan dari suku Quraisy. Aku telah menghadap kepadanya, meminta pedang itu darinya sebelum Abu Dujanah memintanya. Tapi beliau memberikannya kepadaku dan meninggalkanku. Demi Allah, aku akan melihat apa yang diperbuat oleh Abu Dujanah. Lalu aku membuntutinya. Ia mengeluarkan ikat kepala yang berwarna merah. Dia mengikatkannya di kepalanya. Maka orang-orang Ansar berkata, Abu Dujanah telah mengeluarkan ikat pada kepala kematian. Lalu ia maju sambil berkata, akulah orang yang telah diambil janji oleh kekasihku ketika kami di kaki gunung di bawah pohon kurma, agar untuk selamanya tidak berada di barisan belakang. Aku membabat musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Setelah itu, setiap kali berpapasan dengan seseorang, ia pasti membunuhnya. Kala itu, di pasukan musyrikin ada seseorang yang tidak mendapati prajurit kami yang terluka, kecuali pasti dibunuhnya. Kemudian Abu Dujanah dan orang musyrik tersebut saling mendekat. Aku berdoa kepada Allah untuk mempertemukan mereka. Dan mereka pun bertemu. Dua sabetan mereka tidak akan sasaran. Lalu orang musyrik itu membabat Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah berlindung di perisainya hingga dapat menahan pedangnya. Lalu giliran Abu Dujanah membabatnya dan berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujanah semakin masuk ke tengah-tengah barisan lawan hingga ia tiba di hadapan komandan kaum wanita Quraisy dan ia tidak mengetahuinya. Abu Dujanah berkata, aku melihat seseorang yang menikami pasukan dengan membabi buta. Maka aku pun mencegatnya. Namun ketika aku akan memukulkan pedangku, ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku memulakan pedang Rasulullah SAW dengan tidak menebaskannya pada wanita. Wanita itu tidak lain adalah Hindun binti Utbah. Az-Zubair bin Awwam berkata, aku melihat Abu Dujanah telah mengangkat pedangnya di garis rambut yang ada di kepala Hindun binti Utbah. Lalu ia menariknya dari Hindun. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mengapa dia mengurungkannya. Hamzah bin Abdul Muttalib berperang laksana singa-singa yang diusik. Ia menyerbu di tengah-tengah pasukan musyrikin, bertempur dengan hebat tiada bandingnya. Para kesatria bercerai-berai karena serangannya laksana daunan yang berterbangan. Diterpa angin puting beliung. Di samping itu dia banyak terlibat dalam pembantaian terhadap para pembawa Panji pasukan musyrikin. Ia juga melakukan pembunuhan terhadap para kesatria Quraisy yang lain. Hingga akhirnya ia terbunuh dalam keadaan berada di barisan depan para kesatria utama. Tapi ia tidak terbunuh secara berhadap-hadapan di medan perang. Bagaimana terbunuhnya para kesatria tersebut, tapi seperti terbunuhnya orang mulia secara diam-diam di tengah-tengah kegelapan. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.